Di video kali ini gue akan coba ngebahas pengalaman gue selama gue pakai ZTE Nubia Neo 2 5G, dan ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ZTE Nubia Neo 2 5G ini rilis 13 Juni 2024. Dan ini adalah HP yang emang difokuskan untuk pemakaian gaming dengan budget yang terbatas. Salah satu keunggulannya, dia tuh punya fitur yang namanya shoulder trigger. Dan setelah gue coba, fitur ini emang enak banget pak, asli dah. Jadi sebelum lanjut, seperti biasa gue akan bahas dulu untuk spesifikasinya. Untuk prosesornya itu masih sama kayak tahun sebelumnya, pakai Unisoc T820 dengan GPU Mali G57. Untuk variannya cuma ada yang 8/256 GB. Dan untuk storage-nya kali ini udah pakai UFS 3.1, bukan pakai eMMC kayak di tahun sebelumnya. Untuk SIM tray-nya bisa pakai 2 SIM card dengan jaringan 5G, dan untuk RAM-nya masih bisa di extended custom sampai 12 GB. Untuk baterainya gede banget di 6000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Buat di bagian layarnya di tahun ini tuh lebih luas, pakai 6,72 inci panel IPS dengan refresh rate 120 Hz. Untuk resolusinya 1080x2400 Full HD Plus dengan rasio 20:9. Untuk OS-nya sayangnya setelah 1 bulan masih di Android 13 dengan MyOS 13. Tapi mereka ngejanjiin kita tuh bakalan dapetin 2 kali update untuk OS-nya. Kalau di paket pembeliannya yang gue pakai ini yang versi sampel, jadi untuk desain box-nya itu bakalan berbeda sama yang versi Indonesianya. Tapi kalau isinya itu sama aja, ada dus, HP, adaptor charger 33 Watt, kabel Type-C to Type-C, case, SIM ejector, dan dokumen. HP ini ada 3 pilihan warna, ada Storm Grey, Frost Silver, dan Sunfire Yellow. Untuk harganya saat ini HP ini ada di kisaran 2,7 sampai 2,8 jutaan. Harganya udah turun sekitar 200 ribuan dari pas pertama rilis. Oke, jadi gimana pengalaman gue selama gue pakai HP ini selama sebulanan? Jujur li, sekarang gue tuh jadi seneng banget pak main game yang tipenya itu FPS. Karena emang si shoulder triggernya tuh enak banget pak, dan bikin kita otomatis jadi lebih jago dari biasanya. Kita juga dikasih beberapa pilihan di sini, ada single tap yang kayak begini, long press yang kayak begini, dan rapid fire yang kayak begini. Di menu game space 2.0 kita juga dikasih 3 pilihan performa, ada eco, ada balance, dan rise. Terus ada beberapa pilihan lagi di sini kayak settingan refresh rate-nya, monitoring performa, recording, anti miss touch, bypass charging, screen hang, block telepon, dan juga block notifikasi. Untuk di PUBG Mobile gue tuh bisa dapat settingan smooth extreme dan HDR ultra. Kalau gue itu biasanya main di smooth extreme karena bisa dapetin average di 56 fps. Tapi saat gameplay dia tergolong stabil di 59 sampai 60 fps. Untuk suhu body tergolong aman di 42 derajat, dan setelah main 30 menit baterainya itu berkurang 9%. Untuk overall gameplaynya ini enak banget, kerasa smooth dan lancar, dan juga gyroscope-nya juga kerasa responsif. Apalagi dengan dukungan shoulder triggernya ini, makin mantep pak buat main game tipe FPS kayak begini. Untuk Genshin Impact settingan defaultnya itu di lowest, tapi pas gue main gue itu naikin settingannya ke low 60 fps. Di sini gue dapetin rata-rata di 35 fps, pas traveling itu dapat di 30 sampai 40-an fps, tapi pas battle itu langsung drop ke 20 sampai 30-an fps. Tapi overall ini tuh masih aman. Selama 30 menit main baterainya itu berkurang 11%, dan suhu bodinya cukup tinggi di 43 sampai 44 derajat. Untuk game Mobile Legends gue pakai settingan rata kanan alias ultra. Sayangnya gue ngerasa HP ini tuh kayak ngelimit alias cuman bisa dapetin maksimal di 80 fps aja. Dan rata-ratanya gue tuh bisa dapet di 76 fps dengan suhu body di 43 derajat. Selama main 16 menit baterainya tuh berkurang 16%. Overall gameplaynya ini stabil, layarnya juga kerasa responsif, dan gak ada lag yang ngeganggu banget. Tapi agak disayangkan untuk FPS itu cuma mentok di 80 fps aja, padahal potensi HP ini masih bisa dimentokin sampai 120 fps. Dan untuk di mode gameplaynya saran gue kalian pakai mode balance aja, soalnya sepengalaman gue kalau pakai mode rise kalian itu harus di suhu ruangan yang emang beneran dingin, atau kalian bisa pakai aksesoris pendingin tambahan. Kalau kalian ada di suhu ruangan yang standar atau di bawah terik matahari langsung dan kalian maksain pakai mode rise, HP-nya itu bakal kerasa cepet banget panas, dan gameplay kalian itu jadi kerasa kurang nyaman. Jadi mode balance itu udah yang paling the best banget dah pokoknya. Untuk posisi grill speakernya juga akhirnya dia ada improve dari generasi sebelumnya, alias udah nggak ketutupan lagi. Tapi minusnya untuk jack audio malah diilangin di seri terbaru ini. Kalau buat performa harian gue ngerasa udah cukup banget, buat buka tutup aplikasi juga kerasa cepet, ngedit video CapCut juga kerasa masih
masih enak dan scrubbingnya juga kerasa cukup lancar. Dan saat gua render video 1 menit 1080p 30 fps tanpa edit itu makan waktu 23 detik aja. Kalau buat skor Antutu versi 10 gue bisa dapetin di 540 ribuan dan untuk skor storage size-nya dapat di 92 ribuan. Jadi overall untuk performa harian ataupun buat gaming gue ngerasa HP ini termasuk ngebut buat di kelas harganya. Kalau buat di bagian layar dia dapat improve dari generasi sebelumnya. Layarnya sekarang lebih luas 0,12 inci. Model kamera depannya juga udah pakai modelan tompel kayak begini dan kita juga dapetin screen protector bawaan. Cuma saran gue kalau mau lebih aman mending ganti screen protector bawaannya aja, soalnya untuk layar depannya ini nggak dapat perlindungan apa-apa. Selama penggunaan gue nggak dapetin masalah yang parah banget. Masalahnya itu cuman ada pas gue ganti settingan navigasinya ke gesture. Nah masalahnya itu muncul pas gue pakai keyboard virtualnya. Di sini gue coba compare sama HP lain, kelihatan kalau Nubia ini keyboardnya itu agak ke bawah atau nggak dikasih space di bagian bawahnya. Jadi pas dipakai ngetik gue tuh selalu ngerasa kagok dan typo mulu, tapi untungnya gue nemuin solusinya. Jadi tinggal gue gedein aja size-nya jadi agak lebar ke atas dan sekarang jadi lebih enak buat dipakai ngetik. Dan gue juga suka sama settingan refresh rate-nya yang bisa auto, jadi bakalan lebih hemat baterai dan nggak cepet panas. Buat streaming film atau buat dipakai sosmed juga masih oke, walaupun emang nggak semewah layar AMOLED, tapi ketajaman layar IPS di HP ini udah oke banget. Gue coba tes YouTube di sini, HDR itu aktif dan resolusinya bisa dapat di 2160 pixel. Tapi gue menemukan masalah di sini pas gue coba resolusi tertingginya, videonya jadi patah-patah dan HP-nya jadi kayak ngebling gitu pak. Tapi harusnya sih masalah ini masih bisa diperbaiki pakai software update. Untuk speakernya di sini juga udah stereo dan udah mendukung DTS:X Ultra. Jadi kalau kita aktifin suaranya jadi kerasa lebih keras dan bakal kerasa surround. Kalau untuk kualitas suaranya sih nggak terlalu yang wow banget, tapi overall masih tergolong mencukupi buat di kelas harganya. Are you saying Santa Claus has been kidnapped? Garcia? What the hell? You can't trust this guy, he's on the list. Kalau untuk desain, jujur gue suka banget sama desain bagian belakangnya ini. Mereka tuh nyebut desainnya ini dengan Bionic Mecha Design. Gue suka karena kelihatan futuristik dan ngasih kesan yang gaming banget. Untuk framenya juga ini flat dan kerasa kekinian banget. Untuk ukuran baterai 6000 mAh menurut gue untuk bobot dan dimensinya ini masih tergolong nyaman dan aman buat dipakai harian. Saran gue karena bodi belakangnya ini bukan pakai glass atau pakai kaca, jadi gue sangat menyarankan kalian bisa pakein HP ini case. Tapi gue agak sedikit kecewa sama case bawaan ini karena dia ada tampilan blur gitu, jadi untuk desain belakangnya malah jadi nggak terlalu kelihatan. Dan karena tombol volumenya ini pindah ke sisi kiri, jadi gua waktu awal-awal pakai HP ini agak bingung dan suka salah pencet, jadi gua butuh membiasakan diri buat tombol yang satu ini. Kalau untuk baterainya, overall baterai HP ini termasuk awet banget, mungkin karena gue selalu nyoba ya yang kapasitas baterainya itu selalu di 5000 mAh ke bawah, jadi pas gue nyobain yang 6000 mAh gue ngerasa HP ini awet banget. SOT nya gue itu dapat di 5 jam 51 menit dengan total penggunaan 14 jam 46 menit. Emang kelihatan kecil dan kelihatan biasa aja buat pengguna normal, tapi di sini gua pakai buat pemakaian yang lebih ke gaming. Normalnya kalau gua pakai pemakaian gaming kayak begini di HP lain itu butuh 2 kali ngecas buat penggunaan selama 1 hari. Dan menurut gua daya tahan segini buat sebuah HP udah termasuk bagus banget. Untuk pengujian PCMark baterai life di sini gua bisa dapetin 14 jam 3 menit. Dan kalau untuk ngecasnya gua coba ngecas dari 1 sampai 50% itu makan waktu 32 menit dan dari 1 sampai 100% 1 jam 16 menit. Kalau buat kameranya, spesifikasi kameranya masih mirip kayak generasi sebelumnya, pakai 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel depth sensor dan ada improve di kamera depan yang sekarang udah pakai 16 megapiksel. Untuk menu kameranya itu kayak begini, ada mode video, ada capture, portrait dan more. Kalau untuk hasilnya sih kelihatan biasa aja dan memang ini jadi sesuatu yang harus dikorbankan demi bisa fokus ke gaming dengan harga yang serendah mungkin. Jadi ya kualitas foto siang ataupun malamnya cuman begini adanya. Untuk videonya, HP ini maksimal bisa rekam di resolusi 1080p 30 fps dan beginilah hasilnya. Karena dia maksimalnya cuma segitu doang, nggak bisa sampai 60 fps ataupun 4K. Hasilnya kayak gini, ini berisik banget. Oke.
Dan di sini di kamera belakangnya dia punya fitur stabilisasi, hasilnya kayak gini. Dia lumayan stabil daripada yang awal tadi. Dia karena nggak ada OIS ataupun EAS, jadinya hasilnya agak berguncang. Kalau gue coba pakai jalan, oke. Dan ini adalah contoh kamera depannya. Dia mentoknya juga sama di 1080p 30 fps. Untuk highlight yang di belakang atau backgroundnya itu nggak bisa saya tangkap. Kalau gue coba fokusin ke bagian belakang, muka gue jadi gelap, masih tetap kelihatan. Hasilnya kayak gini. Oke, kesimpulan gua. Setelah gua pakai HP ini kurang lebih sebulanan, memang HP ini tuh fokusnya di pemakaian gaming dengan budget yang sangat-sangat terbatas. Fitur yang paling gilanya HP ini tuh di bagian shoulder triggernya, dan memang setelah gua pakai fitur ini emang seenak dan sebagus itu. Fitur gaming yang lain juga beneran berguna kayak bypass charging, game space 2.0 dan udah mendukung aksesoris dari Red Magic. Untuk baterainya juga tergolong besar di 6000 mAh, udah mendukung 5G juga, desainnya juga udah futuristik dengan karakter yang gaming banget, udah dual speaker dan refresh rate-nya cukup tinggi di 120 Hz. Kalau untuk kurangnya itu pasti ada, mengingat ini adalah HP gaming budget, jadi ya sebisa mungkin harus ada yang dikorbankan biar harganya bisa di 2 jutaan. Kayak hasil foto dan videonya yang kerasa kurang bagus buat di kelas harganya, materialnya juga masih pakai plastik alias kerasa kurang solid, OS-nya juga sampai saat ini tuh masih di Android 13 dan port jack audio yang sekarang udah nggak ada. Tapi terlepas dari kekurangannya, menurut gua HP ini udah bagus banget atau bisa dibilang yang terbaik buat di kelas HP gaming budget. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik sama handphone ini, udah gua taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak, gua Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.